Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan kembali sharing tentang salah satu kekurangan dari unit Suzuki Splash. Ini adalah unit Suzuki Splash manual yang ada koplingnya. Karena memang semua unit kalau manual tentu saja ada koplingnya. Dan di unit Suzuki Splash ini koplingnya menurut saya terasa keras, terasa berat. Dan pada video ini saya coba untuk membahas apakah kopling ini bisa diringankan atau tidak. Pergerakan untuk kopling teman-teman bisa lihat di titik ini. Ini ada lever untuk kopling. Jadi ini masih pakai sling. Untuk lebih jelas kita lepaskan terlebih dahulu untuk reservoir air radiator ini. Ini tentang radiator juga sudah kita bahas banyak. Ini teman-teman. Jadi levernya ini ada slingnya sehingga ketika kita pijak dia akan menarik mundur dari lever kopling. Dan di sini ada stoppernya, ada pemegangnya. Ini pemegang atas dan ini adalah yang akan bergerak maju mundur ketika kita injak kopling. Jadi inilah yang ternyata sudutnya masih bisa diperbaiki agar terasa lebih ringan. Ini gejala seperti ini ada juga di unit Karimun sama. Sebagai bahan percobaan, ini kemarin saya membeli salah satu produk secara online juga tentu saja. Ini sebutannya adalah peringan kopling. Dan ini yang saya beli sebenarnya untuk tulisannya sih untuk Karimun. Bentuknya seperti ini. Untuk lebih jelas kita buka saja. Jadi pilihannya sebenarnya di toko online juga ada banyak, cuman saya memilih ini karena warnanya dan bentuknya sepertinya rigid. Dan ini adalah hasilnya. Ini adalah yang datang. Ini dari besi tempaan, tapi cukup halus, finishingnya cukup halus. Ini baut-bautnya. Nanti kita lihat bagaimana cara memasangkannya. Ini ada 2 unit, nanti seperti apa posisinya tentu saja akan kita bahas di video ini. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah melepaskan sling dari levernya. Ini di ujungnya ada adjuster. Ini bisa kita putarkan seperti ini teman-teman, adjusternya. Ini juga untuk melakukan adjustment ketika kopling terasa rendah atau tinggi. Ini adalah lever untuk kopling ke bak kopling. Lalu ini kita lepaskan saja slingnya seperti ini teman-teman. Jadi ini ada dudukannya, kita tarik ke belakang terlebih dahulu. Barulah kita lepaskan dari selongsong pemegangnya. Oke, jadi sebenarnya ada 2 titik bagian. Dan ini juga bahannya peringan kopling ini ada 2 titik. Jadi yang satu adalah untuk yang di ujung lever pemanjang, dan satu lagi adalah untuk pemegang sling kopling yang di pangkalnya. Dan ini nanti akan dipasangkan di sisi ini. Jadi mungkin akan lebih panjang sekitar 10 cm mungkin dari levernya. Kita lepaskan saja. Ini bautnya untuk memudahkan pemasangan. Kita lepaskan saja bautnya untuk yang di bagian belakang. Jadi ada 2 bagian belakang ini. Ini kita lepasin saja, tidak perlu membongkar semua baut. Cukup 2 baut yang di pangkal untuk bisa kita sisipkan di lever kopling bawaannya. Oke, ini seperti ini teman-teman. Mungkin dengan video melebihi 1000 kata-kata. Seperti ini barulah kita jepitkan lagi. Dari pemanjang lever ini kita ikatkan lagi dengan kedua baut yang sudah kita lepas tadi. Ya, jadi profil pengait dari lever yang aslinya itu akan mengait baut yang besar yang di tengah. Oke, ini tinggal kita kuatkan lagi saja bautnya. Baut penguncinya dari bawah, dan yang penting adalah jangan lupa untuk memasang ringnya teman-teman. Jadi sebelum baut kita kuatkan, pastikan ringnya, ring penguncinya itu ada. Karena kalau tidak ini akan berpotensi getaran bisa membuka baut-bautnya. Jadi jangan lupa untuk tetap memasang ringnya. Oke, ini tinggal kita kuatkan. Kalau terasa kendor kita kuatkan saja karena posisinya juga tepat. Ini menggunakan kunci 10.
tinggal kita tahan untuk bagian bawah seperti ini dan kita kuatkan untuk bagian atasnya. Karena 2 baut, lakukan berganti-gantian kanan kiri agar jepitannya merata, tidak gantung satu baut saja yang kuat, tetapi keduanya kekuatannya bisa merata antara yang depan dan belakang. Oke, ini tidak ada perlakuan khusus teman-teman. Jadi nanti kekuatan dari gagang lever koplingnya ya dari kekuatan penguncian ini juga. Ini yang bagian tengah juga jangan lupa untuk dikuatkan semuanya. Oke, ini kekuatan semua baut sudah merata untuk yang bagian lever. Lalu berikutnya kita akan pasangkan untuk yang bagian belakangnya. Yang ini teman-teman, ini bautnya ada banyak seperti ini. Kita lepasin aja dulu karena kita cari posisi yang pas untuk pemasangan. Kita sebut stopper saja ya, stopper. Ini sama, kita masukkan ke sisi sling depan. Ini ternyata cukup presisi, produknya cukup presisi. Dan ini kita akan ikatkan di bagian stopper yang lama. Jadi ini juga masih ada kabel, pastikan kabelnya tidak mengganggu pergerakan sling kopling nantinya. Seperti ini terlihat lebih baik, lebih lurus, dan kita pasangkan pada posisi stopper yang lama. Ya, ini secara engineering mungkin tidak terlalu ideal, tetapi dari bentukannya, posisinya ya kita coba saja ya teman-teman, karena ini diikatinnya di posisi ini, di posisi stopper yang lama, cuman bisa dapatnya di bagian depan karena di bagian belakang ada profil yang mengganjal dia, sepertinya susah untuk kita pasangkan. Jadi di bagian depan barulah bisa kita pasangkan seperti ini. Jangan lupa pemasangan ring-ringnya, depan belakang semuanya kita pasangkan. Ini cukup satu baut saja, kita kejar lurusnya juga. Ketika sling udah terlihat lurus antara lever depan dan stopper belakang, barulah kita adjust lagi. Ya, ini jadi lebih panjang teman-teman. Seperti ini, penampakannya lebih panjang. Dan kita coba saja. Kita coba apakah koplingnya jadi bisa lebih ringan atau tidak. Dan lebih ringan, sangat terasa lebih ringan. Kalau dengan kaki susah lihatnya. Ini teman-teman, jadi dengan tangan saja pun Suzuki Splash manual ini juga sudah terasa jadi ringan, jadi berfungsi. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.